Bapa yang baik, Amen. inilah kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami dan kami mengatakan kami percaya kepada Engkau. Sepenuh hidup kami bawa hidup kami bawa hati kami bawa penyembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Karena hanya Engkau Allah kami satu-satunya ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kebaikan Allah tidak pernah berhenti, kami nikmati sampai dengan hari ini. Dan semua kami katakan Engkau baik buat kami. Bapa yang baik, biarlah pujian yang kami naikkan benar-benar boleh menyenangkan Engkau ya Tuhan. Maka sore hari ini Tuhan, kembali kami rindu untuk menerima kebenaran firman Allah. Tuhan berfirman kepada kami. Kami sangat memerlukan firman-Mu. Kami memerlukan setiap perkataan firman-Mu ya Tuhan. Membawa kami mengiring Engkau. Semakin hari semakin mengasihi Engkau. Semakin hari ya Tuhan semakin berkenan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh-Mu ada di tempat ini ya Bapa. Roh-Mu ada di ruangan ini. Roh-Mu ada di hati kami. Biarlah hanya Engkau saja yang ada di sini. Kami mau membuka telinga kami. Kami mau membuka hati kami untuk Engkau ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Tuhan tolong biar Engkau saja yang berkata-kata. Hamba-Mu tidak mampu, hamba-Mu tidak bisa. Sesungguhnya hamba-Mu hanyalah hamba yang tidak pernah berguna ya Bapa. Engkau yang mengizinkan memakai hamba-Mu. Tuhan pakai untuk menjadi saluran kebenaran firman Allah. Biar Engkau saja yang berbicara dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Semangat ya saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sungguh bersuka cita kalau kita ada di rumah Tuhan. Saya selalu katakan kepada kita semua, sebenarnya siapa kita? Dia Allah yang begitu baik. Dia memimpin langkah kita untuk ada di rumah Tuhan. Dia memimpin langkah kita untuk kita bisa menikmati pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Lewat suara kita dan siapa kita sehingga kita dilayakkan untuk menerima, untuk menyanyikan pujian dan Allah menerima pujian kita. Amin. Oleh sebab itu setiap momen, setiap waktu yang ada, saya selalu katakan hidup ini adalah kesempatan. Kalau hari ini kita bisa ada di rumah Tuhan, memuji Tuhan. Kalau hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah lewatkan. Berikan yang terbaik, bawa hati kita kepada Tuhan. Karena kita ingin diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan kita ingin penyembahan kita pun berkenan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapak Gembala hari ini tidak bersama dengan kita. Hari Rabu kemarin, hari Rabu jam 1 pagi, mungkin hari Kamis ya jam 1 pagi, beliau berangkat ke, nama tempatnya tuh Tahuna ya. Tahuna itu katanya dari Jakarta ke Manado dulu ya, 3 jam perjalanan ke Manado. Lalu dari Manado entah sekian jam lah ya, harus nyambung lagi ke sana daerah Sangir, karena ada undangan untuk seminar di sana. Lalu doakan pelayanan Bapak Gembala di sana sekian hari, dan doakan juga hari Kamis depan beliau sudah akan kembali ke tempat ini ya, dengan kesehatan yang mungkin beberapa kita sudah tahu sedikit kurang sehat ya, karena terkena asam urat ya kakinya ya, tetapi sebagai hamba Tuhan siap melayani Tuhan ya. Demikian juga kita percaya bahwa
kuasa Allah lebih besar. Dia menyertai kita asalkan kita bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Satu minggu ini saya merenungkan kebenaran firman Tuhan dan saya ingin membagikannya kepada kita semua. Kita buka di dalam Matius 5 ayat 3. Satu ayat yang mungkin sudah sering kita baca, kita sering sudah dengar, atau mungkin sudah pernah kita mendengarnya. Tapi kali ini kok sudah lama ya kita tidak mendengarnya, dan hari ini firman Tuhan datang kepada kita semua ya. Matius 5 ayat 3, kalau sudah dapat semua, saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu yang kedua saya ingin jemaat Tuhan juga membaca ya, supaya sama-sama kita menyimak kebenaran firman Tuhan ini. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Mungkin kita bisa baca sama-sama ya. 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, kalau kita lihat di Matius 5 mengenai ucapan bahagia, maka ada 9 kali Yesus mengucapkan berbahagialah, berbahagialah. Artinya kalau kita tahu ternyata Tuhan Yesus memiliki suatu standar untuk menyebut orang berbahagia. Seringkali kita bilang, kita katakan, oh saya pengen bahagia, saya melihat dia, oh dia bahagia. Tetapi kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, maka disinilah perkataan atau definisi berbahagia yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Dan inilah yang harus kita kejar di dalam Tuhan. Seringkali kita katakan, saya bahagia Tuhan kalau saya punya ini. Saya bahagia Tuhan kalau saya begini. Dan saya minta Allah selalu siap sedia memberkati kita. Tapi ternyata Allah punya standar yang tersendiri. Allah punya sesuatu yang berbeda. Definisi sendiri mengenai perkataan bahagia ini. Jadi di sini dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena apa? Karena dialah yang empunya kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagia orang yang miskin. Lalu setelah itu dia akan memperoleh kerajaan sorga. Setiap kita sepakat anak Tuhan ingin masuk sorga. Amin. Setiap kita sepakat, kita setia melayani Tuhan, kita setia melakukan apa yang Tuhan mau. Karena apa? Kita mau masuk sorga, kerajaan sorga. Haleluya. Lalu sebelum kita masuk lebih dalam lagi di dalam pembahasan ayat ini, saya ingin menceritakan sedikit ya, menceritakan sedikit. Kitab Matius ini adalah ditulis oleh Matius, seorang juga dia mantan pemungut cukai. Ya, Matius menuliskan ini. Kalau kita mundur sedikit dari kitab Matius pasal 1, maka Matius pasal 1 itu adalah menceritakan tentang silsilah Yesus. Silsilah Yesus, lalu dilanjutkan dengan pasal berikutnya, ayat berikutnya adalah tentang kelahiran Yesus. Ya, kelahiran Yesus dimulai ketika malaikat Gabriel mendatangi Maria dan mengatakan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Lalu lahirlah Yesus. Kelahiran Yesus juga menimbulkan pertentangan. Ada penolakan dari seorang raja yang kita tahu, Raja Herodes. Oh, dia panik, dia takut karena ada seseorang yang dikatakan penguasa yang akan menguasai. Dia panik di situ. Lalu setelah itu masuk Yesus beranjak besar, Yesus dibaptis. Ya, setelah Yesus dibaptis tidak selesai sampai di situ. Yesus dicobai di padang gurun. Ya, Yesus dicobai di padang gurun. Iblis berkata kepada Yesus, dia katakan, kalau engkau anak Allah, rubahlah batu-batu ini menjadi makanan.
Lalu Yesus berkata, manusia makan bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari Allah. Maka kembalilah kita ingat di dalam pasal 5 ini, di ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dia akan memperoleh kerajaan sorga. Karena diyakini bahwa kehidupan kita, Allah katakan bukan hanya sekedar makan roti saja, tetapi yang keluar firman yang keluar dari mulut Allah, itulah yang menjadi makanan kita. Kalau kita baca satu perikop mengenai pencobaan yang dilakukan oleh iblis di padang gurun, kita tahu bahwa iblis mencoba menantang semuanya, segala sesuatunya. Tetapi Yesus tentu saja dia tidak tergoda karena dia adalah anak Allah. Lalu kemudian setelah itu masuk di cerita berikutnya, Yesus memilih murid-muridnya. Dan ketika Yesus memilih murid-muridnya, bersama dengan murid-muridnya, Yesus naik ke bukit. Sebelum dia naik ke bukit, Yesus banyak sekali melakukan mujizat. Dia menyembuhkan banyak orang. Kenapa dia menyembuhkan banyak orang? Saya ingin kita buka di dalam Lukas 6 ayat 19. Lukas 6 ayat 19 ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jika sudah dapat, ya, kita menyimak bersama kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberkati kita. Lukas 6 ayat 19 dikatakan, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kuasa yang keluar dari Yesus, dan semua orang yang ada di dekat dia akan disembuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tempat ini tadi dikatakan, lagu tadi mengatakan, kau berfirman dan sembuhkanku. Firman Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Firman Tuhan memberikan mujizat. Tetapi bagi siapa? Bagi yang percaya kepada dia, bagi yang mencari dia dengan sungguh-sungguh. Maka ketika Yesus ada dan orang-orang berkerumun, semua orang pun mencari dia, menjamah dia dan memperoleh mujizat. Lalu Yesus naik ke bukit, kita masuk ke pasal 5. Kalau kita lihat khotbah di bukit itu ada di pasal 5 sampai pasal 7. Tapi kita tidak usah bahas semuanya ya. Saya ingin kita fokus di dalam pasal 5 ayat 3. Dan lalu berkatalah Yesus di dalam khotbahnya di bukit, dia katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi berbicara tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga diberikan bagi kita yang berbahagia. Yang berbahagia yang bagaimana? Yang berbahagia sebagai orang miskin di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita mundur dulu ya, supaya kita mengingat kembali bagaimana kekuasaan Allah itu luar biasa. Supaya kita ingat, supaya kita juga menjaga diri kita terinci, detail, tidak sembarangan, tidak mudah tergoda. Kenapa? Karena Allah melakukan semuanya pun dengan hati-hati. Allah melakukan segala sesuatu dengan rapi, dengan terstruktur. Jadi sehingga kita bisa berkaca, sudahkah diri kita, sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan dengan teliti, dengan sesuai? Ataukah kita masih menjadi seorang anak Tuhan yang sembarangan, yang mudah diombang-ambingkan, yang mudah diajak orang dengan kata, ayo ke sana, itu yang paling bahagia. Ayo ke sini, itu yang paling enak. Dan bukan itu yang Tuhan mau. Pada penciptaan awal, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong. Dia menciptakannya dengan teratur. Sampai hari ke-6 dia menciptakan kita.
Sehingga di dalam Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat semua ciptaannya itu amat baik. Allah melihat semuanya baik, sempurna ciptaannya. Kita ingat, kita garis bawahi, firman Tuhan begitu berkuasa buat kita. Biarlah kita mengingat bagaimana Allah menciptakannya dengan baik. Sehingga supaya ketika kita menghadapi sesuatu, kita ingat, oh Dia menciptakan kita dengan begitu ajaib. Dan kita bisa menghargai diri kita. Karena apa? Karena ada kerajaan sorga yang Dia berikan buat kita. Amin. Namun ciptaannya itu rusak ketika Allah menciptakan manusia. Manusia pertama ketika perempuan itu mau digoda oleh ular. Kenapa dia mau digoda? Kedagingan, hawa nafsu. Oh, dia pengen menyamai dengan Allah. Dia pengen melakukannya. Dia apa yang digoda oleh iblis dia mau, sehingga dia melanggar. Saudara yang dikasih Tuhan, menjadi perenungan buat kita. Apakah kita mudah untuk dinina bobokan dengan perhatian orang lain? Atau yang kita mau, oh ya Tuhan, aku mau berbahagia ada di dalam Tuhan. Maka disitulah ada jurang pemisah antara kita dengan Allah. Tadinya Allah bersama-sama di Taman Eden. Tetapi karena dosa ada jurang pemisah. Dan kita tidak layak. Dan kedatangan Yesus, kelahiran Yesus, itulah yang membuat kita layak lagi ada di hadapan Allah. Kelahiran Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Saya pernah katakan 2 minggu lalu, bahkan minggu kemarin kepada ibu-ibu, Dia lahir, Dia menjelma sebagai manusia, Dia mengosongkan dirinya, Dia meninggalkan semuanya. Dalam terjemahan aslinya saya cari dengan kata mengosongkan diri. Dia merangkak, Dia tidak punya apa-apa, Dia menelanjangi dirinya. Dia mau melakukan semuanya itu demi kita, demi saudara dan saya. Maka tidak heran, kembali lagi kita lihat di dalam pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saya tadi sudah katakan kepada kita semua. Kita semua punya definisi tentunya apa yang disebut bahagia. Bahagia sehat, bahagia tentu ya. Makan enak, bahagia tentu ya. Ketika kita ngaca, lihat baju kita indah, bahagia. Tentu kita rasa itu bahagia. Setiap kita punya definisi. Tetapi saya ingin kita menyimak. Ada beberapa terjemahan mengenai kata orang miskin ya di hadapan Allah. Terjemahan lain dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Itu adalah definisi dari Alkitab yang kita baca dari Lembaga Alkitab Indonesia. Lalu terjemahan lain dikatakan, berbahagialah orang yang rendah hatinya, karena orang itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ada lagi terjemahan lain dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak punya apa-apa di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ada lagi dikatakan, berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Dapat kita mengerti sekarang apa definisi berbahagia yang Tuhan mau buat kita. Berbahagia yang pertama adalah yang miskin. Terjemahan lain dikatakan yang rendah hatinya. Dikatakan yang lain terjemahan yang tidak punya apa-apa. Ya, dikatakan lain adalah yang miskin dalam roh. Oh, ternyata miskin di sini Allah tidak berbicara soal materi. Karena kita ingat tadi ketika Yesus digoda oleh iblis, Dia katakan apa? Manusia tidak hanya makan oleh roti, tetapi oleh firman yang keluar dari Allah.
maka kita mengerti sekarang apa sih definisi bahagia itu. Lalu yang kedua yang kita mau mengerti adalah sebenarnya orang miskin itu orang miskin apa sih? Seringkali kita tahu, oh dia miskin, oh dia miskin ya. Kenapa? Nggak bisa makan. Oh dia miskin ya. Kenapa dia miskin? Nggak punya rumah. Tertuju hanya kepada materi. Secara harafiah, definisi itu mungkin, oh dia miskin. Tetapi Allah mau katakan, orang miskin bukan hanya sekedar materi. Jadi ada beberapa jenis orang miskin. Saya juga mencari tahu ada beberapa jenis orang miskin. Yang pertama adalah ada orang miskin yang memang tidak punya apa-apa secara materi. Hari ini makan, ya besok tidak ada lagi. Hidup dari sehari ke sehari, tapi dia miskin. Walaupun dia miskin, dia bahagia. Kita ingat satu kisah jemaat di Makedonia. Ya, beberapa minggu lalu atau bulan lalu, mungkin kalau ibu-ibu masih ingat, saya pernah bawakan di Pelwap ya, di Pelwap Lydia. Jemaat di Makedonia, dia miskin, tetapi hatinya bahagia. Hatinya selalu meluap-luap, ingin melayani Tuhan. Bahkan dalam versi yang berbeda, dalam tafsiran yang berbeda, ada yang mengatakan bahwa kalau dia bisa makan 3 hari karena dia ingin menolong orang lain, dia hanya makan 2 kali. Sisanya mana? Dia sisihin. Karena dia ingin apa? Karena dia ingin membantu orang lain. Luar biasa enggak? Artinya apa? Dia kaya di dalam roh. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mengeluh ketika kita bilang, aduh Tuhan saya tidak punya apa-apa. Katakan kepada Tuhan, mungkin secara materi saya tidak punya apa-apa Tuhan. Tetapi biarlah rohku ada di dalam Tuhan. Roh kita ada di dalam Tuhan seperti kita tidak punya apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernah gak kita? Kalau kita punya duit kita ditanya orang, kamu kaya ya? Enggak, saya belum apa-apa. Oh, kamu lakunya yang banyak? Enggak, cuma sedikit. Gitu. Rasanya belum cukup ya? Itu artinya apa? Pengen terus, pengen diberkati. Bener gak? Ya kan? Oh besok pengen. Tapi kalau soal beribadah, kamu udah ke gereja? Udah sih tadi pagi. Udah cukup? Udahlah, cukup. Tadi pagi juga saya udah berdoa. 5 menit, 10 menit cukup lah, besok lagi. Artinya apa? Mengejar yang membuat kita senang secara materi. Kita rasa kita tidak pernah cukup. Tapi mengejar yang menjadi bagian dari roh Allah. Seringkali kita merasa cukup. Benar gak kira-kira? Seringkali kita merasa cukup. Sudahlah, udah cukup kok. Udah cukup. Hari ini saya berdoa 10 menit. Sudahlah, sisanya ngapain? Ya saya mau tidur, saya mau jalan-jalan. Ya gak salah juga, gak salah juga. Tetapi firman Tuhan katakan, Allah ingin di sini biarlah kita terus memiliki kerinduan, kekosongan hati untuk menghampiri Tuhan. Seperti orang yang tidak punya apa-apa. Roh kita di dalam Tuhan. Maka definisi orang miskin pertama adalah orang miskin yang tidak punya apa-apa. Tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Ya, dia disebut miskin. Ada lagi orang miskin apa? Tidak punya martabat. Ya, dia disebut miskin. Kenapa? Oh, dia selalu merugikan orang. Bahkan dia selalu mengambil bukan yang menjadi haknya. Boleh gak disebut orang miskin? Ya, dia disebut orang miskin karena dia tidak punya belas kasihan. Ada begitu luas ternyata definisi orang miskin. Ada yang lain, oh dia miskin pengetahuan. Artinya apa? Dia tidak suka untuk membaca, menambah pengetahuan. Mungkin pengetahuan di sini bisa kita jawab dengan Alkitab. Gak mau baca Alkitab, terlena dengan hal-hal yang lain. Apakah dia juga orang miskin? Ya, dia juga orang miskin. Ada banyak ya saudara ya. Jadi kalau kita ngomongin soal orang miskin tuh, oh banyak ya definisi orang miskin. Bukan hanya sekedar materi yang bisa kita hitung.
orang miskin yang mungkin yang ada yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan. Tetapi yang terakhir yang saya mau bahas di sini adalah orang miskin karena roh. Miskin akan roh Allah. Artinya apa? Haus terus akan kebenaran firman Tuhan. Ingin terus ingin terus menikmati hadirat Allah. Ingin terus ada di dalam Tuhan. Kalau orang miskin itu gimana ya? Susah hati sama dengan rendah hati gak? Sama ya dengan rendah hati ya. Setuju ya kita ya. Seperti orang gak punya apa-apa. Ibaratnya kalau kita pengen apa-apa. Oh kalau perlu kita membongkok. Ya kita tinggalkan karena apa? Karena kita perlu sesuatu. Karena kita butuh. Dan seperti itulah Allah menginginkan kita di hadapan Dia. Setiap hari, setiap saat kita datangi Dia dengan hati yang rendah. Siap dibentuk. Berbicara dengan soal rendah hati tidak mudah. Berbicara soal rendah hati, oh tidak mudah. Ada banyak kedagingan kita yang membuat rasanya kok kita tidak mau dilecehkan. Kita tidak mau. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mau kita ada di dalam rendah hati kepada Tuhan. Maka itulah yang disebut berbahagialah orang yang miskin. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari hadirat Allah. Itulah yang terus kita minta kepada Tuhan. Kerinduan saya hari Sabtu kita lakukan menjadi jam doa. Saya ingin kita semua ada di dalam jam doa. Itu terus saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan biarlah memberikan kita satu kerinduan. Kerinduan untuk apa? Kesukaan untuk berdoa. Kesukaan untuk menyembah. Kesukaan untuk mencari hadirat Allah. Dan pada akhirnya setiap jemaat di tempat ini dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Itulah yang menjadi kerinduan. Dan saya yakin kerinduan itu bukan datang dari saya saja. Kerinduan itu datang dari kita semua. Kita semua ingin dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, ketika kita mendatangi Tuhan, maka datangi Dia dengan sikap hati yang rendah hati. Bagaimana caranya? Ekspresinya mudah. Bagaimana caranya? Bagaimana dengan kita membawa pujian kita kepada Tuhan? Bagaimana dengan kita menyimak kebenaran firman Tuhan? Bagaimana kita menghormati setiap ibadah kita? Yakin? Dan itulah Allah melihat kita. Kalau kita mulai dengan keadaan yang tidak baik-baik saja, hati-hati saudara. Dan disitulah kita mulai ada di dalam kesombongan. Jangan kita rasa, oh saya tidak ada yang disombongkan, saya tidak punya apa-apa. Begitu kita tidak menghargai Allah, disitulah letak kesombongan kita. Di situ ketika kita menganggap remeh akan doa-doa kita kepada Tuhan, disitulah kesombongan kita. Kenapa? Karena kita merasa mampu dengan diri kita sendiri. Dan itulah yang menjadi satu perenungan kita. Ada di mana kita saat ini? Apakah kita datang kepada Tuhan? Apakah ketika kita hampiri Dia di dalam setiap ibadah itu kita datang dengan memang sebagai orang yang tidak punya apa-apa, sebagai orang yang benar-benar tidak punya apa-apa, dan kita sangat merendah, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku, Tuhan Engkau yang berdaulat atas hidupku, apa yang Engkau mau, aku mau Tuhan. Kita datangi Dia, ataukah kita hanya datang kepada Dia, ya kita nyanyi, kita berdoa, ya sudah, kita pulang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mencari orang-orang yang rendah hati. Allah mencari orang-orang yang miskin. Yang miskin apa? Miskin secara roh. Ada roh Allah yang Dia berikan kepada kita. Kita selalu ingat
Ketika Allah membentuk kita, maka Allah menghembuskan nafasnya. Allah menitipkan rohnya kepada kita. Roh Allah diam di dalam kita. Dan untuk itulah Allah ingin roh Allah itu kita hidupi. Bagaimana kita cara menghidupinya? Bangun penyembahan kita kepada Tuhan. Naikkan pujian kita kepada Tuhan. Berikan syukur kita kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Maka itulah yang disebut engkau berbahagia. Maka itulah yang disebut engkau berbahagia sesuai dengan kehendak Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan mau. Perjalanan kita tidak pernah tahu. Allah melangkah, kita tidak pernah tahu. Tapi Allah memimpin hidup kita. Maka setiap waktu datangi Dia dengan hati yang rendah. Datangi Dia, katakan, Tuhan, aku perlu Engkau setiap waktu. Karena hidup kita begitu berharga di mata Tuhan. Saya teringat di Matius berapa ya, Matius 19 mungkin ya. Ketika seorang kaya, seorang muda kaya, punya segalanya ya. Lalu dia datang kepada Tuhan, dia katakan, bagaimana sih supaya aku mempunyai hidup yang kekal? Bagaimana sih supaya aku memperoleh kerajaan sorga itu? Oh, seorang muda yang kaya, semua dia udah punya. Biasa ya, kalau udah semuanya punya, lalu dia ingin mencari hal yang lain. Lalu dikatakan, oh jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengucapkan saksi dusta, oh semua. Lalu orang kaya bilang, orang itu, oh semua saya udah lakukan. Lalu yang terakhir Allah katakan apa? Juallah hartamu. Apa orang muda? Maka orang muda itu tertunduk dan orang muda itu pergi. Masih tinggi hati. Masih merasa dirinya mampu. Lalu Allah katakan, oh begitu sulitnya. Begitu sulitnya. Dan apa yang kita pegang kadang-kadang merupakan keakuan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ekspresi kita ketika kita menyembah Tuhan pun Allah melihat. Makanya saya rindu ketika jam ibadah datang, jam doa, ketika kita duduk, hati kita tuh sudah langsung masuk dalam penyembahan. Supaya apa? Karena kita ingin mendatangi Dia dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Terlalu banyak kemurahan Tuhan. Terlalu banyak yang Allah kerjakan buat kita. Kita bisa layak berdiri di hadapan Dia. Kalau bukan karena karya penebusan Allah. Kalau bukan karena Allah mengosongkan dirinya. Kalau bukan karena Yesus mengosongkan dirinya. Dia mau mati di kayu salib. Dia yang tidak berdosa. Dan hanya darah Yesus yang bisa menyucikan kita. Bukan darah yang lain. Karena darah yang lain mengandung cemar. Dan darah Yesus. Dia saja mau mengosongkan diri untuk kita. Masakan kita datang kepada Allah tidak mau datang dengan hati yang rendah? Masakan kita tidak mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Dia dengan membawa satu kerinduan kita untuk datang menyembah Dia? Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saya banyak membawa renungan ya di Pelwap hari Selasa. Saya katakan, yakin saudara, begitu mudah Allah memberikan mujizatnya buat kita. Amin. Gampang sekali. Allah mau memberkati kita mudah. Kenapa? Segala sesuatu Dia ciptakan dan semua baik. Allah mau menjaga hidup kita. Bahkan dikatakan berharga kematian orang di mata Tuhan. Udah mati aja masih berharga di dalam Tuhan. Artinya apa? Allah sangat menghargai kita. Lalu sudahkah kita menghargai diri kita sendiri? Bagaimana cara menghargai diri kita? Dengan sungguh-sungguh menghampiri Dia. Sungguh-sungguh datang kepada Dia. Jangan pernah kita anggap, oh saya sudah berbahagia dengan versi kita. Jangan pernah menganggap saya mampu dengan keadaan saya sendiri. Jangan pernah kita menganggap seperti itu. Karena Allah yang luar biasa,
Dia ada selalu buat kita. Dia menjamin kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menolak orang yang congkak. Allah menolak orang yang tinggi hati. Tetapi Allah menghargai orang yang rendah hati. Itulah yang terpenting yang harus kita tahu. Allah menolak orang yang congkak. Oleh sebab itu, kita sudah tahu sekarang apa ya definisi miskin di hadapan Allah. Artinya apa? Benar-benar miskin di dalam roh. Kita terus datangi Dia dengan satu kerinduan. Ketika kita masuk ke dalam penyembahan, kita bebaskan hati kita untuk menyembah Dia. Katakan, Tuhan, ini aku datang kepadamu. Ini aku Tuhan. Ketika kita datangi Dia dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang hancur, saudara yang dikasihi Tuhan, begitu mudah Allah akan memberkati kita. Amin. Begitu mudahnya Allah akan memberkati kita. Lalu yang berikutnya adalah yang menjadi perenungan kita. Adakah sesuatu yang menjadi kerinduan kita Allah menjawab doa kita? Judul khotbah saya hari ini adalah Yesus adalah Allah yang menjawab doa kita. Adakah sesuatu? Allah menjawab doa kita. Kenapa? Yakin Allah menjawab doa kita. Asalkan kita hampiri Dia dengan hati yang rendah. Hati yang mau dibentuk. Hati yang penuh dengan pengampunan. Hati yang penuh dengan kasih. Ketika kita sulit mengampuni orang. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Ada apa? Ada apa? Oh, benar, Ibu Lina, ayo. Nggak apa-apa, langsung colek aja. Yuk, segera. Ya, supaya tidak mengganggu yang lain ya. Haleluya. Ya, supaya tidak terganggu, kita fokuskan hanya untuk kebenaran firman Tuhan. Ya, kita mau diberkati, amin. Kita mau menerima firman Tuhan, amin. Kita mau doa-doa kita dijawab, amin. Kita mau menerima kerajaan sorga, amin. Amin. Kuncinya hanya satu, menjadi orang miskin di hadapan Allah. Amin. Menjadi orang yang benar-benar rendah hati. Ini yang terus saya ingin ulang-ulang kepada kita. Kenapa? Tidak mudah, saya katakan tidak mudah. Begitu sombong kadang-kadang kita. Mengampuni orang pun sulit, itu pun belum. Mengasihi orang pun sulit, itu belum. Dan biarlah kita katakan, Tuhan, aku mau merendahkan hatiku kepada Tuhan. Haleluya. Ayat terakhir saya rindu kita buka di dalam Matius 7 ayat 7, satu ayat yang terkenal. Matius 7 ayat 7, kita baca untuk kita semua. Kita baca sama-sama, 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini bukan sekedar ayat. Ini adalah janji Tuhan. Tetapi janji Tuhan adalah bagaimana? Kalau seorang sudah dipuaskan rohaninya, maka dengan sendirinya kepuasan jasmani itu akan terpenuhi. Oleh sebab itu apa? Usahakan kita puas dengan Tuhan. Usahakan kita puas di dalam menikmati hadirat Tuhan. Maka bagian kita Allah akan berikan. Itu kita harus ingat ya saudara. Ketika kita puas di dalam rohani, maka jasmani kita pun Allah akan berkati kita. Amin. Oleh sebab itu, kembali firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang miskin. Miskin rohani, miskin roh. Karena kita benar-benar ingin terus dipenuhi oleh roh Allah. Roh Allah diam di dalam kita.
Roh Allah diam di dalam kita dan kita menghidupi rohnya. Bagaimana kita menghidupi roh Allah di dalam kita? Dengan mengisinya dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita menghidupinya? Dengan menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan melakukan kehendak Allah. Dengan membiarkan Allah bekerja di dalam hidup kita. Dan itu semua bisa dilakukan bagi kita yang rendah hati. Bagi kita yang siap dibentuk. Bagi kita yang mau mengikuti, mendatangi Dia sebagai seorang yang memang tidak punya apa-apa. Rasanya tanpa Tuhan kita tidak ada tenaga gitu. Rasanya tanpa Tuhan, aduh saya tidak ada energi. Saya tidak bisa melangkah sendiri. Yang saya tahu hanyalah Tuhan. Yang saya punya adalah Tuhan. Dan hanya Tuhan pegangan saya. Itulah yang disebut kita miskin. Dan hidup kita 100% bergantung kepada Dia. Dan ketika kita bergantung kepada Tuhan, maka Allah menyebutnya, berbahagialah engkau. Berbahagialah kita. Dan akhirnya kita akan menerima kerajaan sorga. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita hari ini. Kita mau katakan kepada Dia, Tuhan, aku mau menjadi orang berbahagia yang seperti Tuhan mau. Bukan hanya soal berkat jasmani, tetapi aku mau dipenuhi oleh Allah. Kita mau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita tutup Alkitab kita. Kita tertunduk. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menikmati Roh Allah ada di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Masing-masing kita berhubungan dengan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan kembali datang kepada kita. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena Dialah yang empunya kerajaan sorga. Allah mencari orang-orang yang rendah hati, bukan yang tinggi hati. Allah mencari orang-orang yang benar-benar mencari Dia dengan sepenuh hati. Allah mencari orang-orang yang benar-benar ingin dipenuhi dengan kuasa Allah. Dan pada akhirnya kepada Dia Allah berkata, mintalah, carilah, ketuklah. Maka Allah akan berikan kepada kita. Bukan kepada siapa, tetapi kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan Tuhan mau berikan kepada kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menaikkan pujian kita, mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku datang dengan segenap hatiku. Ini aku Tuhan membawa hidupku dan ingin memberikan kepada Engkau seutuhnya. Angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Angkat sembah kita. Jangan biarkan ada pekerjaan lain mengganggu di tempat ini. Katakan, Roh-Mu ada bersama dengan aku ya Tuhan. Haleluya. 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 Pujian dan syukurku ku bawa kepadamu. Amin. Haleluya. 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 Dengan rendah hati ku persembahkan. Dengan rendah hati Ku persembahkan. Sadar bila ku ada. Sadar bila ku ada. Hanya karena anugerah
karena anugerah, bukan karena kekuatanku. lagi katakan, nyanyikan pujian dan syukurku. Amin. Dan syukurku Ku bawa padamu. bawa padamu. Katakan, dengan rendah hati ku persembahkan. Rendah hati Amin. ku bersembah. Haleluya. Sadar bila ku ada. Sadar bila ku ada. Hanya karena anugerah. Hanya karena Anugerah, bukan karena kekuatan. Sejemput kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin, amin. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Di mata-Mu segenap hidupku persembahkan. Biar musik saja mengalun dengan lembut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, ketika kita bangun di pagi hari, maka yang kita dapati, kita bisa bernafas, itu karena Tuhan. Ketika kita duduk dan berjalan, kita dalam keadaan sehat, itu karena Tuhan. Ketika kita bisa menikmati berkat jasmani dan kita bisa merasakan itu enak, itu karena Tuhan. Ketika kita melangkah, Allah memimpin kita di rumah Tuhan, di tempat ini, itu juga karena Tuhan. Maka tidak ada yang tidak baik Allah berikan kepada kita. Lagu ini mengatakan, Dia menciptakan kita di dalam kemuliaannya, karena hidup kita berharga di mata Tuhan. Hari ini angkat tangan kita, angkat penyembahan kita kepada Tuhan, angkat pujian kita. Dialah yang siap menjamah kita hari ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena Dialah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang terus mencari Tuhan, yang tidak pernah cukup, yang merasa ingin rindu, selalu rindu akan hadirat Allah, kepenuhan kuasa Allah. Maka Dialah yang mempunyai kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita ada di dalam bagian itu? Atau kita sudah rasa cukup dengan itu? Atau sebaliknya, kebutuhan jasmani yang terus kita kejar. Tetapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Carilah kepenuhan kuasa Allah. Maka berkat jasmani Allah akan berkati kita. Ketika kita mencari, ketika kita meminta, ketika kita mengetuk, Allah siap memberkati kita. Haleluya. Haleluya.
Engkau setiap saat Tuhan. Perbaharui hati kami Tuhan. Perbaharui roh kami Tuhan. Tidak pernah cukup, kami ingin lebih lagi menikmati Engkau. Hidup kami milik Engkau, ya Bapa. Dalam pelayanan kami, dalam pengiringan kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hati yang keras Allah lembutkan. Hati yang masih sulit menerima Engkau Tuhan, lembutkan. Hati yang sulit untuk memiliki hati yang rendah hati Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berkati kami Bapa. Berkati jemaat-Mu satu persatu. Tidak ada yang terlewat ya Bapa. Berikan kami kepekaan akan suara-Mu. Kami tidak hanya mencari apa yang menurut kami enak, tapi kami mengejar apa yang menjadi kehendak Allah buat kami. Haleluya. Roh Allah ada di tempat ini saudara. Roh Allah ada di sini, Dia siap menjamah kita. Buka hati kita. Yes. Haleluya. Glory, 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 glory. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan, mereka yang sulit menerima Engkau lembutkan. Mereka yang ada di sini hari ini berikan kemenangan ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Glory. Jemaat-jemaat Bapa. Terbatas hamba-Mu, terbatas Bapa. Berkati satu-satu. Berikan roh penyembahan kepada mereka. Tahu menghormati Engkau. Haleluya. Terima kasih. Glory. Haleluya. Haleluya. Glory. Glory, glory. Berkati. Firman-Mu ada bersama dengan kami Bapa. Firman-Mu ada bersama dengan jemaat-Mu. Inilah waktunya pengiringan kami tidak lagi main-main ya Tuhan. Karena yang kami cari adalah hadir-Mu buat kami, bukan yang lain. Ampuni kami Bapa. Haleluya. Glory. Glory. Amin. Hidupku adalah penyembahan. Adalah Penyembahan. Kau ciptakan.
Persembahkanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi dengan lembut katakan, ku tahu hidupku, angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan. Allah dengar suara kita, Allah dengar pujian kita, Allah dengar kerinduan kita, dan biarlah itu datang dari hati kita. Kita katakan, kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Dalam kemuliaan-Mu. Oh, betapa berharganya kita di mata Tuhan. Ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku Berharga di mata-Mu. berharga di mata-Mu. Segenap hidupku. Segenap hidupku persembahkan. Saya rindu jemaat Tuhan. Bersama-sama kita angkat pujian ini dengan musik yang sangat lembut. Kita katakan kepada Dia, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Angkat suaramu. Hidupku adalah penyembahan. Adalah Allah dengar seruan jemaat. penyembahan. Allah dengar pengakuan kami Tuhan. Kau ciptakan Allah dengar kami Tuhan. Kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu. Oh, katakan, ku tahu hidupku. Ku tahu Hidupku berharga di mata-Mu. berharga di mata-Mu. Segenap hidup ku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita merasa tidak ada yang menghargai kita. Mungkin kita merasa tidak ada yang memperdulikan kita. Tapi lagu ini mengatakan kita berharga di mata Dia. Dia ciptakan kita dalam kemuliaan Dia. Hidup kita berharga untuk Dia. Lalu apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Maka inilah yang kita bawa, penyembahan kita kepada Dia. Dan biarlah penyembahan kita berkenan kepada Allah. Haleluya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepada Engkau sore hari ini. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengerti saat ini. Kami tahu apa itu berbahagia di dalam Engkau. Ketika kami mencari Engkau dengan hati yang rendah, hati yang sangat membutuhkan akan Engkau, maka itulah yang disebut kebahagiaan di dalam Engkau. Yang merenungkan firman-Mu, itulah yang disebut berbahagia. Dan pada kami Engkau akan berikan kerajaan sorga. Ketika kami mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, maka Engkau Allah yang menjawab doa kami. Ketika kami mencari, ketika kami meminta, ketika kami mengetuk, terima kasih Engkau ada menjawab doa kami. Engkau ada memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami yakini, iman kami ada di dalam Engkau ya Bapa. Maka sore hari ini
Hamba-Mu berdoa, belas kasihan Allah ada jemaat Tuhan sore hari ini. Belas kasihan Allah ada pada kami semua ya Tuhan. Tuhan, jamah hati kami. Berikan terus hati yang rendah, hati yang terus ingin dipenuhi dengan kuasa Allah, hati yang ingin terus dipuaskan rohani kami di dalam Engkau. Hamba-Mu berdoa hari ini, di dalam nama Yesus Allah menjamah, di dalam nama Yesus Allah berikan kepuasan. Apa yang menjadi kerinduan jemaat-Mu? Mereka yang sakit, di dalam nama Yesus Allah menjamah. Mereka yang membutuhkan sesuatu, di dalam nama Yesus Allah cukupkan. Mereka yang memiliki masalah pribadi di tengah-tengah keluarga mereka, di dalam nama Yesus Allah lah sumber pembela. Tuhan, terus bentuk hati kami menjadi hati yang rendah di hadapan Engkau, mencari Engkau, karena sesungguhnya kami tidak mampu di luar Engkau, karena sesungguhnya kami jatuh tanpa Engkau ya Tuhan. Berkati Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan, berkati Tuhan, berkati para pelayan Tuhan hari ini Tuhan, berkati jemaat Tuhan hari ini yang sudah membawa persembahan mereka kepada Engkau Tuhan, berkati yang membawa milik Tuhan, yang mereka mengembalikan milik Tuhan, Tuhan berkati apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan berkati. Tuhan, tambahkan apa yang Engkau mau kerjakan buat jemaat Tuhan. Pakai mereka dimanapun mereka berada untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka yang tidak hadir hari ini Tuhan jamah. Mereka yang sakit Tuhan tolong. Mereka yang masih mengeraskan hati Tuhan lembutkan. Mereka yang terhilang Tuhan panggil mereka, rangkul mereka. Hari ini kami percaya kami sudah diberkati oleh Engkau. Hari ini kami percaya kemenangan sudah terjadi di dalam kami. Hari ini kami percaya firman-Mu memberikan kami kekuatan. Dan kami siap menjadi orang-orang yang rendah hati. Engkau akan mendapati kami sebagai orang-orang yang bahagia di dalam Engkau. Dan kamilah pewaris kerajaan sorga itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Jam-jam ibadah sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ibadah pelwap hari Selasa kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Ibadah doa hari Sabtu berikan kami kegemaran untuk terus mencari hadirat Tuhan. Ibadah remaja kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Ibadah sekolah minggu bahkan ibadah umum kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Dan bersatu hati kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Gembala yang tidak bersama-sama dengan kami hari ini. Tuhan tolong, Tuhan Engkau memakai hamba-Mu ini dimanapun mereka berada, hamba-Mu berada. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan taruh setiap firman yang Tuhan sudah persiapkan untuk Bapak Gembala bagikan dimanapun ada ya Tuhan. Berikan kesehatan, Roh Allah menjadi bagiannya. Dan pada hari Kamis nanti ketika dia boleh kembali ke Jakarta dan hari Minggu bersama-sama lagi kembali, kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sudah menikmati Engkau. Kami percaya Engkau sudah ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah hadirat Allah tetap tinggal bersama dengan kami. Biarlah setiap waktu dalam hidup kami yang kami cari hanya Engkau dan Engkau saja. Berkati setiap pekerjaan kami, berkati setiap hal yang kami lakukan, buat berhasil apa yang kami perlukan, apa yang kami rencanakan. Tuhan berkati kami di dalam nama Yesus. Turunlah
inilah berkat. Berkat-Mu ada bersama dengan kami. Bukan hanya sekadar berkat jasmani, tetapi berkat rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masih di jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Pulanglah dengan membawa berkat dari kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala Dan jemaat Tuhan yang diberkati, mari sama-sama kita katakan amin.